pikir kamu bakalan lolos? Sekarang saatnya aku bunuh kamu. Wah, mati kamu! Selamat pagi ibu-ibu. Aduh, semangat banget nih. Belanja sayur di Dani. Sekalian dong belanja perabotan aku. Ada panci, blender, semuanya kualitas terbaik loh. Boleh tuh belanja tuh. Iya. Tenang, harganya murah-murah, kreditnya ringan. Terus kalau belanja hari ini dapat spatula gratis, cocok kan? Saya nggak sudi ya beli perabotan sama kamu. Saya tuh masih sakit hati sama dia. Gara-gara dia ngatain anak saya perawan tua yang nggak nikah-nikah. Udah dengar kagak? Hah? Kita semua di mari nih kagak ada yang mau beli barang dari lu. Apalagi jadi korban kreditan lu entu. Mendingannya kamu teh berhenti aja gitu jadi tukang kredit panci gitu. Soalnya teh orang-orang semua warga yang ngambil di kamu teh jadi pada kismin gara-gara ngambil panci di kamu. Kenapa sih kerjanya julitin hidup orang? Ini kan jalan rezeki gue jualan. Kenapa lu provokasi warga? Mereka kan jadi nggak mau beli tuh sama gue. Kalau iya ngapa? Masalah buat lu? Ya masalah lah buat gue. Kata siapa gue yang provokasi lu? Emang kelakuan lu aja yang kagak bikin kamu lu tuh juga lu. Lu juga lu. Iya, resek lu semuanya. Lu tuh udah. Bu Yayan, ini nih bapaknya Mbak Aini. Sukanya provokasi warga aja. Iya, udah. Ibu-ibu tolong ya jangan bikin keributan di sini. Udah mendingan lanjut belanja aja. Marahnya. Dia ini yang bikin masalah di kampung. Masuk aja. Kita anterin ya, Bu. Kita anterin aja. Udah. Searah juga kan? Nggak apa-apa dibawa aja angkatnya, Bu. Iya. Kita duluan. Awas lu ya. Iya, Bu. Pada sirik lu sama gua lo. Apa lo? Sekate-kate aja masuk orang nih. Assalamualaikum. Resti. Nggak bisa begitu dong. Itu kan hak saya mau jualan. Resti, assalamualaikum. Bisa-bisanya. Emangnya mereka mau ngasih makan saya apa? Ibu? Kok dianterin Aini dan Maya? Kenapa, Bu? Iya, tadi aku sama Aini nggak sengaja ketemu sama Bu Wirna, Res. Bu Wirna lagi berantem sama Bu Yayan sama Bu Iput. Astagfirullahaladzim, kok bisa sih, Bu? Bu julid itu udah kurang ajar sama ibu. Ibu tuh lagi jualan, nawar-nawarin dagangan ke warga. Mereka tuh malah memprovokasi warga supaya nggak beli dagangan ibu. Itu kan kurang ajar namanya. Ya Allah, ada-ada aja. Aini, Mai, makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Kamu jaga kesehatan ya. Dijaga kandungan kamu. Kalau kamu butuh apa-apa, perlu bantuan, jangan sukar untuk telepon aku atau telepon Maya. Ya? Iya, Aini, makasih banyak ya. Ya udah yuk, kita pasti udah ditungguin sama donatur. Oh ya. Kita pamit ya. Makasih ya, Mai. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bu, Ibu lain kali jangan kayak gitu dong. Ibu harus lebih sabar. Banyak omong kamu ya. Bisa nggak? Nggak usah ngajarin ibu cara menghadapi warga. Ibu lebih tahu daripada kamu. Mendingan kamu fokus aja buat lahiran kamu ya. Dan ingat kata-kata ibu. Kamu harus melahirkan tepat di malam Jumat Kliwon ini. Karena menurut dukun ibu, itu malam yang bagus. Dan anak kamu akan dilimpahi rezeki. Aku nggak percaya sama omongan dukun. Aku lebih percaya sama omongan dokter. Dan dokter sudah memprediksi kapan anak aku lahir. Jadi aku minta tolong sama ibu. Biarin anak aku lahir sesuai waktunya, Bu. Tahu kamu ya. Kebetulan banget ibu udah balik. Aku mau ngajak ibu nagih kredit warga yang lagi nunggak. Hah? Berani-beraninya mereka nunggak.
Bodoh banget sih kamu, nagih mereka aja nggak bisa bayar. Siapa yang belum bayar? Aini, kamu kenapa ngelamun terus? Ayo kita harus buruan loh ketemu sama donatur, udah ditungguin nggak enak. Iya, aku jadi kepikiran Resti, Mai. Kamu kan sepupunya ya? Kamu tahu nggak kira-kira kapan dia lahiran? Kalau nggak salah sih sekitar 2 mingguan lagi ya. Yang jelas bulan ini. Maya kenapa? Nggak apa-apa sih. Ya aku cuman khawatir aja karena Resti kan baru aja ditinggal sama suaminya Angga. Ya nggak ada yang bisa bantuin dia selain suaminya sendiri. Iya sih. Sebenarnya aku juga khawatir banget sama Resti. Meskipun sekarang di rumahnya kan ada Bu Wirna sama Mas Kresna. Tapi aku nggak tahu kenapa aku nggak yakin kalau mereka akan bantuin Resti kalau terjadi apa-apa sama dia. Karena aku jujur dari awal nggak srek sih sama keluarga mereka. Mereka kelihatannya nggak terlalu peduli-peduli banget sama Resti. Ya walaupun yang aku tahu almarhum suaminya itu baik banget orangnya. Makanya mungkin itu salah satu alasan kali ya kenapa Resti mau tinggal bareng sama mertuanya semenjak kepergian almarhum suaminya. Ya Allah, sebenarnya apa arti vision aku ya? Aku bener-bener takut sesuatu yang buruk bakalan terjadi sama Resti. Dia udah sedih kehilangan Angga. Jangan sampai bayinya juga kenapa-napa. Ay, udah jangan ngelamun lagi ya. Yang kita bisa lakuin sekarang cuma berdoa sama Allah semoga Resti aman-aman aja dan bayinya selamat sampai lahiran. Amin. Semoga deh. Udah yuk, kita ditungguin tahu. Ayo. Alah, gak usah janji. Ngapain? Saya janji bakalan bayar. Halah, janji-janji terus kamu. Bu, ini ada apa, Bu? Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Campur lagi. Mas. Mas, Bu. saya. Astagfirullahaladzim. Mas, tolong hentiin ini semua. Kamu tuh nggak usah ikut campur urusan saya ya. Kamu tuh siapa? Sok-sokan ikut campur urusan saya. TV ini saya ambil untuk membayar cicilan dia yang dia nggak pernah bayar. Bu, yang kalian lakuin ini namanya perampasan. Kami bisa lapor kalian ke polisi. Ngapain pakai lapor-lapor polisi segala ya? Ini kan hak saya. Saya ambil TV ini untuk mengganti hutang dia. Ngerti kamu anak muda? Harusnya ini uangnya cukup, Bu, buat gantiin cicilannya. Oke. Ini cukup untuk bayar hutang dia selama 2 bulan beserta bunga tunggakannya. Ngerti? Bulan depan bayar ya. Iya, Bu. Udah ya, Bu, sekarang udah aman. Jamu keras ini akan mempercepat kelahiran anak Resti. Tepat malam Jumat Kliwon besok, cucuku akan lahir. Biar anak ini membawa keberuntungan, juga membawa rezeki besar buat keluargaku dan juga buat usahaku. Bu, Ibu lagi ngapain? Sial, Resti dengar omonganku nggak ya? Ibu buatin jamu herbal ini untuk kesehatan kandungan kamu biar kandungannya itu semakin kuat. Iya, Bu. Tapi maaf ya sebelumnya, aku tuh nggak suka sama jamu, Bu. Lagian aku udah minum vitamin dari dokter kok. Ternyata dia emang nggak dengar omonganku. Kalau gitu aku harus paksa dia minum jamu ini.
kamu tuh nggak usah debat sama ibu karo urusan lahiran ya. Ibu tuh melahirkan udah 2 kali. Melahirkan Kresna dan Angga tanpa hambatan dan nggak sakit. Semuanya lancar. Sekarang kamu minum ya. Udah ibu kasih madu kok biar nggak pahit. Tapi Bu, Ayo dong. Supaya anak kamu lahirnya itu mudah dan nggak sakit. Minum dong. Oke, deal ya. Korban bahagia Mulai nih, sekarang sampai 6 bulan ke depan kamu harus bayar cicilan. Stop. Kalau gua kata nih, udah, lu jangan kredit apa-apaan sama dia. Bahaya. Nggak bisa begitu. Ini mata pencaharian saya. Lagi pula kontrak kredit udah ditandatangan jadi udah sah. Tidak bisa dikembalikan lagi barang yang sudah dibeli. Kumaha tuh ya teh? Enak aja. Lagian kamu gak usah tuh kamu dengerin duo julid. Mereka tuh emang iri kalau ada tetangganya punya barang baru. Soalnya bisa beli. Madi kipe. Apa lu kate? Gua iri. Astagfirullahaladzim. Nih senegara ini tahu ya. Kalau gue ini orang senang jadi kagak bakalan iri sama lu. Nih kok ada suara tapi gak ada penampakannya sih. Ih jangan-jangan ada demit di sini. Ih ada demit. Gue salah bawa kaki kayaknya. Manusia teh kunaon atuh ya bregong. Eta teh masih aja ngeredit panci, ha? Engke teh bungana gede sia kali lilit hutang. Soalnya ada diskon 10%. Emang lu kagak tahu, Itu si Jawir, hobinya itu tiba nenaikin bunga dia. Lu mau? Banda lu di rumah abis dijerat sama si Jawir. Terus gimana dong Bu? Lu rayu tuh si Jawir suruh batalin kontrak. Kita udah kagak bisa bantu nih. Mau dapetnya kita ke bengkel tulang, kayak tulang gua ada yang salah. Ngesleklok meureun yen kalobaan maneh mah leumpang mah. ini aku titip ya ini untuk anak-anak yayasan, semoga bermanfaat. Masya Allah, terima kasih banyak ya, Ref. Apa repot-repot kamu yang ngantarin ke sini? Aku pamit dulu ya, soalnya harus buru-buru pulang karena mau masak makan siang. Kamu nggak mau masuk dulu mampir ke dalam? Aku bikinin teh ya atau mau cemilan? Enggak, Ay. Aku paling nitip doa aja ya untuk keselamatan, kesehatan anak aku. Insya Allah lahirnya 2 minggu lagi. Oh, Masya Allah, sebentar lagi dong. Iya. Ya ampun, aku gak sabar banget pengen ketemu sama dede bayinya. Insya Allah pasti aku bakal sampein ke anak-anak juga. Semoga ibu sama bayi sehat selalu, dilancarkan nanti lahirannya. Amin. Ya udah pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ti, kamu kenapa? Emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Gak tau perut aku tiba-tiba sakit. Ya udah kalau gitu istirahat di dalam dulu aja ya, biar nanti kalau udah enakan pulangnya aku anterin ya. Yuk. Gak usah ya, aku istirahat di rumah aja. Beneran, Ti? Ya nggak apa-apa. Makasih ya. Yakin, Mbak? Yakin. Pamit ya. Ya Allah. Ti, astagfirullahaladzim ya Allah. Lik, kamu langsung bawa ke rumah sakit aja ya. Iya, aku ambil kunci mobil dulu ya. Bu Wirna ya. Kamu sabar sebentar ya. Iya, sebentar. Ini asal ikat 2.000 aja, murah banget kan buat jadi daun ubi tumbuh, enak tuh kan? Bu Yanti, Cakep. udah waktunya ya bayar cicilan bulan ini. Bayar dong. Tapi kan jatuh temponya besok, Bu Irna. Kok udah ditagih aja sih? Aduh, cuman dimajuin sehari doang. Lagian besok saya sibuk, makanya saya tagih sekarang. Cepet bayar. Bu Wirna. Bu, alhamdulillah ketemunya di sini. Bu, handphone ibu mati ya? Handphone saya? Iya. Oh iya, habis baterai. Kenapa nyariin saya? Rasti mau lahiran, Bu. Wah, ideku kasih jamu ternyata berhasil. Pasti sekarang Resti masih kontraksi. Jadi kemungkinan lahirnya paling cepat sore. Artinya cucuku itu bakal lahir di malam Jumat Kliwon sesuai rencanaku. Ini sama Malik mana sih? Mungkin lagi ada urusan di luar kali.
Iya, cuman tadi tuh masalahnya Aini tuh bilang hari ini dia cuma mau standby aja di yayasan ini, malah nggak ada. Assalamualaikum, Mai. Ri. Waalaikumsalam. Aduh, aku lupa ngabarin kalian. Untung kalian udah balik ke sini. Ngabarin apa, Lik? Jadi tadi Mbak Resti datang ke sini mau ngasih donasi. Cuman tiba-tiba kontraksi. Jadi aku antar dia ke rumah sakit dan Aini nyusul bawa Bu Wirna. Ya Allah, terus gimana keadaannya? Udah lahiran? Tadi sih aku udah pulang duluan, Mai. Dan Mbak Resti masih ditanganin sama dokter. Gimana kalau kamu sekalian aja cek ke sana? Biar aku aja yang jaga yayasan. Ya, Oke, kamu sama aku ya. Ya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati kalian. Apa? Cucu saya meninggal? Kok bisa meninggal? Gimana sih dokter? Maaf Bu, bayinya sudah meninggal di dalam kandungan. Makanya kami mengadakan operasi untuk mengeluarkan janinnya. Janin yang sudah meninggal. Saya tinggal dulu ya Bu ya. Ini rumah sakit apa sih? Cucu saya tuh nggak boleh meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ternyata artificial aku ini. Kematian bayinya Resti di 14 hari sebelum lahiran. Ya Allah, kenapa kau perlihatkan petunjuk itu dengan samar? Seandainya aku tahu kalau ujungnya bakal begini, aku mungkin bisa usaha buat selamatin anak yang di kandungan Resti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Resti, Aini. Gimana Resti, udah lahiran? Resti, kamu kenapa sedih kayak gini? Kamu kenapa nangis ya? Bayinya Resti meninggal di dalam rahim. Resti baru selesai dioperasi untuk pengambilan jenazah bayinya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Resti, ini semua mungkin emang udah takdir Allah. Ini semua gara-gara kamu, tahu nggak? Suruh jaga kandungan kamu baik-baik aja, kamu nggak becus. Dasar perempuan pembawa sial. Bu, maafin aku, Bu. Aku juga gak mau kehilangan anak aku, Bu. Aku gak mau. 7 bulan lalu kamu gak bisa jaga anak saya. Angga anak kedua saya kamu biarin sakit-sakitan sampai meninggal. Sekarang kamu juga gak bisa jaga calon cucu saya. Kamu biarin semuanya meninggal. Dasar sial, kamu perempuan sial. Bu, kayak gitu, Bu. Aku juga gak mau kehilangan mereka, Bu. Udah Resti. Bu Wirna! Jangan nyalahin Resti kayak gini. Udah bener-bener keterlaluan, tau nggak? Kalau emang Resti nggak jaga kandungannya, nggak mungkin sampai 8 bulan kandungan ini bisa bertahan, Bu. Saya tahu Ibu emang sedih, tapi jangan kayak gini juga, kasihan Resti. Resti yang kehilangan anaknya. Ibu harusnya tuh support. Support? Buat apa saya harus mensupport perempuan pembawa sial macam sepupu kamu? Hazim, Bu. Ibu ini bener-bener jaga omongan Ibu ya. Mai, kamu tahan. Udah, Mai. Emosi kamu tahan, Mai. Maya. Bu Wirna! Maya. Iya! Aduh. Jangan maunya santai-santai aja kamu di sini ya. Sekarang kamu pergi tagih semua cicilan kreditan warga. Ya? Tapi kan, Bu. Tapi enak aja tapi. Karena kamu hidup sama saya. Kamu itu harus berguna dong buat saya. Kerja! Enak aja mau santai-santai, mau makan, mau numpang. Ya? Jangan bikin saya naik pitam ya. Tagih itu semuanya. Astagfirullahaladzim, Bu. Resti, kok kamu udah jalan-jalan aja udah keluar dari rumah? Bukannya masih pemulihan pasca operasi ya? Iya Fahri, aku bosan di rumah. Kalau di rumah tuh aku keinget sama
almarhum anak aku terus. Jadi aku keluar aja untuk bantu ibu nagih cicilan kredit ke warga-warga. Kebetulan saya juga mau bantu buat bayarin utangnya Bu Sukesi. Kasihan deh janda anak satu, penghasilannya cuma buat makan. Masya Allah, kamu baik banget sih Fahri. Maya beruntung ya dapat laki-laki seperti kamu. Uangnya Mbak. Uangnya Mbak. Saya terima ya. Terima kasih. Sama-sama. Astagfirullahaladzim, Resti. Ya Allah, lu kan baru bangun beranak. Masa Allah bukannya istirahat dulu? Ya kok Bu, saya nggak apa-apa. Saya juga bukan keluyuran. Saya ini keluar karena bantuin ibu untuk tagih cicilan kredit. Uluh, jadi si Wirna teh nyuruh kamu keliling gitu nagihan? Iya. Astagfirullahaladzim. Kamu ngapain? Mendingan kamu istirahat dulu. Ini malah keliling-keliling kayak gini. Itu dia, Mai. Oh, si Jawir, no. Kagak ada akhlak jadi mertua. Lu bayangin aja, ini mantunya baru juga bangun beranak, abis dioperasi. Ya kan udah disuruh nagih utang. Bener ya, Bu Wirna didiamin malah makin ngaco. Aku nggak bisa biarin ini semua. Ayo, Maya. Assalamualaikum Bu Wirna. Mai, udah. Bu Wirna. Mai, cukup. Aku nggak mau ribut, Mai. Resti. Apa-apaan sih? Datang ke rumah orang bikin ribut. Wirna yang apa-apaan? Bu, Resti ini baru kehilangan anaknya. Tapi Ibu suruh Resti untuk keliling buat nagih hutang warga. Terus masalah? Masalah gitu buat saya? Hati sih teh. Heh, denger ya. Restinya aja nggak masalah. Tuh saya suruh-suruh. Dia mau aja kok. Itu bukan hati sih teh. Heh, mestinya lu kagak usah pakai tanya-tanya. Si Resti mau apa kagak disuruh. Lu jangan nyuruh-nyuruh dia. Bisa? Maneh tehnya bener-bener jelas pisan atuh si Resti teh moal bisa nolak ke maneh. Soalnya teh dia teh enakan gitu. Kudu bener maneh teh ngejaga si Resti eta. Ulah dititah-titah wae. Bener tuh. Udah ya. Aku mohon kalian jangan ribut. Udah malam gak enak sama tetangga ribut-ribut kayak gini. Udah. Dengar Nggak enak kan? kasih kucing aja. Dengar kan? Restinya aja nggak suka kalau kalian bikin ribut di rumah saya. Harusnya kalian itu tahu diri. Udah ya Mai, cukup Mai. Aku nggak apa-apa kok beneran. Udah ya. Bukan masalah itunya. Kalau nggak ada yang kasih tahu Bu Wirna, kamu yang ada yang makin diperlakuin semena-mena sama dia. Bener tuh. Udah lu diem aja. Kita belain lu nih. Kamu tuh udah datang di rumah orang bikin ribut. Kurang ajar lagi sama orang tua. Sekarang kalian pergi dari rumah saya. Pergi. Mai, udah. Kasihan Restinya, Mai. Jangan diladenin. Ngapain pada bengong? Keluar semua dari rumah saya. Udah, Mai. Kita pergi aja sekarang. Takutnya nanti yang kena malah Restinya, Mai. Udah, ayo. Res, gak apa-apa kalau aku tinggalin kamu. Iya nggak apa-apa kok. Makasih banyak ya kalian udah peduli sama aku. Lu jaga diri baik-baik ya. Basa-basi udah jangan ribut. Udah. Bu, udah Bu. Kamu juga ngadu-ngadu apa kamu sama mereka? Hah? Enggak Bu, udah aku minta maaf ya Bu. Minta maaf. Maaf ya Bu, udah Bu. Mai, tapi nggak boleh gitu juga dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa Mai? Bentar aja. Maya habis dari rumah Bu Wirna sama Bu Yeyan sama Teh Iput. Mereka marah-marah gara-gara Bu Wirna nyuruh Resti nagih cicilan warga. Padahal kan kondisinya Resti baru keluar dari rumah sakit. Ya aku paham sih kenapa kamu kesal. Resti kan saudara kamu, aku juga pasti kesal kalau saudara aku diperlakukan semena-mena gitu. Mai, tapi kamu juga nggak boleh terlalu emosi sama Bu Wirna. Bu Wirna kan juga mertuanya Resti. Ya, jadi otomatis dia orang tuanya. Kamu cuma bisa bantu aja, Mai. Loh, tunggu. Ini kenapa sekarang kamu jadi malah ngebelain Bu Wirna? Hah? Oh, atau karena kamu lagi kredit panci di dia, makanya kamu ngebelain Bu Wirna? Mai, aku nggak kredit panci sama dia. Aku cuma bantuin tagihannya Bu Sukesi aja. Soalnya bunga yang dikasih sama Bu Wirna itu terlalu gede, dia nggak bisa bayar. Mai, Mai, ini... Mai, itu buat apa? Mai, aku... Mai,
Mai, ampun. Mai, udah. Oh, lapar banget lagi. Resti! Iya mas, ada apa mas? Kamu lihat nih, mana makanannya? Belum masak, masak sana! Mas, aku minta maaf ya mas, aku tuh masih lemes banget, aku belum sanggup masak. Bu! Ibu! Kenapa sih pakai teriak-teriak? Ini Bu, Resti nggak mau masak. Katanya masih lemes. Keren banget kamu ya nggak mau masak. Terus kamu pikir kalau kamu nggak mau masak, ibu yang harus masak buat kamu, iya? Enggak bu, nggak kayak gitu bu. Nggak gitu. Udah sana masak. Aduh. Lemah banget sih kamu jadi perempuan. Makanya kamu tuh gagal melahirkan cucu pertama ibu. Ayo masak, ngapain bengong di situ, hah? Gak usah sok lemes. Siap. SMS ginian lagi? Siapa sih yang berani ngancem aku? Assalamualaikum ibu-ibu kece. Waalaikumsalam Bu Mirna. Saya punya panci-panci baru loh. Model terkini yang suka dipakai artis-artis Indonesia. Nih. Tuh kan? Ayo. Tuh dibaca-baca aja dulu brosurnya. Enggak ah, lagian harganya mahal. Udah pasti bunganya tinggi lagi, ya kan? Betul. Alah, bilang aja kalian emang miskin, gak punya duit. Astagfirullahaladzim Bu Mirna, maaf nih Bu ya. Kalau misalkan emang nggak ada yang mau beli, nggak usah dipaksa begitu. Apalagi sampai ngatain pelanggannya begitu. Nanti kalau misalkan nangis, sedih, air mata tumpah, bisa tenggelam di kampung. Aduh. Kagak di mana kalau ada lu selalu aja ada keributan. Heran gue. Pergi lo. Iya, udah mabu ya, nggak ada yang mau beli nih ya. Udah sana. Masih banyak orang-orang kaya yang mau beli barang-barang gue. Mak dirodok gaya lu selangit. Beneran dia ngomong kayak gitu? Astagfirullahaladzim, bener-bener. Yaudah, makasih ya Bu Yayan. Bener-bener gak tahu, malu banget. Assalamualaikum. Bu Irna kenapa, Mai? Ini Bu Irna itu nawarin diskon panci. Terus pas ditolak, dia malah marah-marah terus malah ngata-ngatain warga itu. Kenapa sih dia tuh suka aja bikin keributan? Heran deh. Bu Wirna orangnya emang temperamen sih. Cuman agak keterlaluan sampai ngata-ngatain gitu. Harusnya kan dia baik-baikin calon pembelinya ya. Aduh, aku jadi kasihan banget deh sama Resti. Dia pasti malu banget punya mertua kayak gitu. Kayaknya aku harus tegur Bu Wirna lagi deh. Mai, nggak usah. Maksudnya kan Bu Wirna juga masih dalam kondisi panas banget abis berantem sama warga. Tahan dulu aja emosi kamu. Bener juga sih, Mai. Pasti lagi tinggi-tingginya tuh emosinya. Iya, kita tunggu keadaannya tenang dulu ya. Nah, tapi justru kalau Bu Wirna lagi emosi, aku takut dia pasti akan lampiasin kekesalannya itu ke Resti. Aku harus pastiin Resti baik-baik aja. Mai. Sini gak? Sini. Udah kasih aja. Lepas, jangan ambil HP saya. Enak aja jangan ambil, makanya bayar dong kalau nggak mau diambil. Aduh, lu ya kagak di mana. Lu hobi bener bikin kisruh. Tadi lu di warung Dani begono, sekarang di mari. Ya eleh, gua sampai bosen liatnya. Bisa nggak sih diem? Gak usah ikut campur urusan orang. Ini urusan gue, tahu nggak? HP ini saya ambil karena orang ini nggak bayar kreditan panci selama 2 bulan, ngerti? Ya nggak bisa gitu dong. Harga HP ini lebih mahal daripada harga pancinya. Makanya bayar kalau nggak mau diambil. Enggak. Tetap nggak bisa kayak gitu. Lagian kenapa sih kalau mau nagih hutang itu sampai ngancam-ngancam segala itu buat apa? Awas ya ku aing mah di videokon siang ada viral sok sia tinggalikeun tah ku aing mah sok. Bener lu Put. Bagaimana kalau emak sama anak ini kita bikin viral
biar dia dihujat begono sama netizen ya. Halo, tolong ya, dipakai otaknya dipakai. Buat apa direkam sekarang? Udah nggak dapat apa-apa kali. Udah saya pegang handphonenya. Ketinggalin sayang. Jangan senang dulu Bu Wirna. Saya dari tadi videoin kamu. Saya dari tadi live. Banyak juga penontonnya. Oke guys, ini ada ibu dan anak sedang berbareng tentang panci. Apa-apaan sih? Udah diem aja. Ini lah guys, Diem aja. lihat. Makanya lain kali kalau nagih utang tuh pakai attitude. Sakon siap viral tuh ini nama. Era siap viral. Warga kampung sini makin lama makin berani aja Bu. Ini tuh semua gara-gara si Maya dan duo julid itu. Tadi pagi aja di mobil sayurnya si Dani, Yeyen sama Iput udah bikin ibu emosi, tau gak? Bu, ini video ibu marah-marah sama warga kampung tuh udah kesebar loh di grup. Bisa nggak sih Bu, apa-apa jangan pakai kekerasan, malu dong Bu. Kenapa malah kamu ngatur-ngatur ibu sih? Tahu? Bisa diam nggak mulut kamu? Bu, aku tuh ngomong kayak gitu. Diam dulu. Ibu lagi bicara, jangan dipotong. Kalau kamu nggak suka sama yang ibu lakukan, lebih baik kamu keluar dari rumah sini. Udah jadi beban, sok tahu lagi nasihatin ibu. Bu, tapi kan aku ngomong kayak gitu karena... Pergi! Aku nggak bisa begini terus. Pokoknya aku harus balas dendam sama orang-orang yang udah bikin aku kesusahan. Kalau aja almarhum Mas Angga nggak meminta aku tinggal di sana, pasti aku udah mau pergi dari rumah itu. Aku nggak sanggup. Meskipun Maya pernah meminta aku untuk tinggal sama dia, tapi aku harus tetap berbakti sama ibu mewakili Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Awas saya. Astagfirullahaladzim. Mbak, Astagfirullahaladzim. Mbak Resti nggak apa-apa? Enggak, alhamdulillah saya nggak kenapa-napa. Malik, makasih banyak ya. Iya, sama-sama Mbak. Cuman kenapa sampai ngelamun gitu nyebrang jalannya? Lagi ada masalah? Nggak mungkin aku ceritain ke Malik apa yang ibu dan Mas Kresna omongin ke aku. Aku nggak mau buka aib mereka. Enggak kok, enggak. Aku cuma lagi kecapean aja. Ya udah aku pamit pulang dulu ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mbak. Iya. Kali ini kamu kesini mau minta apa lagi, ha? Masih sama seperti yang kemarin? Bukan, Ki. Saya mau minta ilmu yang lain lagi. Saya mau balas dendam, Ki, ke orang-orang yang udah bikin saya susah dan mengganggu usaha saya. Karena mereka menghalang saya jadi kaya. Kalau memang seperti itu, kamu bisa pakai jimat dari saya. Kamu harus taruh ini di dalam rumah orang yang kamu targetkan. Iya, Ki. Kalau gitu saya minta 3 jimat, Ki. Karena target saya ada 3. Boleh. Ketiga jimat ini akan aku taruh di rumah Yeyen, Iput, dan juga di rumah Maya. Ceroboh banget sih si Yeyen. Jam segini jendela rumah belum dikunci. Tapi baguslah, aku jadi bisa masuk dengan mudah. Ya ele. Lu talangin aja dulu, besok gua ganti, lu gak usah takut. Ah, udah ya. Kok jendela gue terbuka?
Perasaan tadi gue tutup dah. Tapi kagak ada yang hilang sih. Waktunya tidur. Rumah Yeyen dan rumah Iput sudah beres. Sekarang tinggal rumah Maya. Semoga aja pintu rumah Maya juga belum dikunci. Maya? Lu ngapain? Jam segini belum tidur loh. Hah? Dani, itu tadi suara kamu yang barusan. Kamu jatuh? Kagak jatuh gua. Mau suara gimana? Ya suara kayak orang jatuh. Yaudah, lu sekarang mendingan masuk aja, pintu jangan lupa lu kunci. Kalau misalkan ada yang aneh-aneh, besok pagi gua kabarin lu ya. Udah masuk lu. Udah deh, hati-hati dan rondanya. Iya, aman kok sama gua mah. Tenang aja. Aman. Apaan sih? Ngerinya ular nih. Padahal tinggal Maya doang. Pakai acara gagal segala. Sial. Aku tahu perbuatanmu. Malah cuma keon. Halo? Halo? Siapa nih? Assalamualaikum. Sayang. Waalaikumsalam. Ayang Burhan. Iya, kamu katanya sakit kemarin. Cuma nggak enak badan aja, tapi lihat Ayang datang, udah sehat nih, udah sembuh. Ih, kenapa Mas Burhan malah nengokin Yeyen sih? Padahal udah kayak seperti dia, aku juga nggak nolak. Tapi kenapa dia malah deketin Yeyen? Ya udah, kita ke dalam yuk. Aku bikinin kopi. Kalau gitu, aku bakal ke dukun sekarang juga. Dan minta supaya Mas Burhan naksir aku. Kalau perlu, semua laki-laki di kampung ini terpikat sama aku. Dan mereka semua memborong daganganku. Awas kamu, Burhan. Kata Ki Sugeng, dengan bedak Nyi Lorong ini, aku akan bisa mendapatkan laki-laki manapun yang aku suka. Bedak ini harus rutin kamu pakai setiap hari sambil kamu memakan bunga kantil. Bu, aku udah... Astagfirullahaladzim. Bu, Ibu makan apa itu? Kamu ngapain sih? Selalu aja kamu ikut campur urusan ibu. Sana kamu, keluar. Keluar! Iya Bu, iya.
Aku sebenarnya nggak pengen cerita soal ini ke siapapun. Tapi semakin hari kelakuan ibu semakin mencurigakan. Semua kan, Mai? Ya udah, gitu aja sih palingnya. Resti? Mai, kamu ngapain? Kenapa nggak masuk aja? Ada yang mau kamu ceritain ya? Ada apa, Res? Iya, aku pengen cerita soal ibu mertua aku. Aku ngeliat ibu makan bunga kantil. Dari dulu tuh ibu tuh percaya banget sama hal-hal klinik dan dukun. Aku dan almarhum Mas Angga tuh selalu berusaha meyakinkan ibu kalau itu nggak baik. Tapi ibu malah marah ke aku dan Mas Angga. Aku jadi bingung harus gimana. Ya udah gini aja, kalau menurut aku ya, kamu tunggu waktu yang tepat untuk ngobrol sama Bu Wirna. Mungkin di situasi kalau Bu Wirna lagi senang, di situ kamu baru bisa memulai obrolan. Iya benar. Aku setuju sama Aini. Iya kayak gitu aja. Ya deh, aku coba ya. Mas Burhan. Kamu cantik sekali. Aduh, Mas Burhan bisa aja. Mau nggak kamu jadi pacar aku? Mas, kok gitu sih? Perempuan gatel lu ya. Ngapain lu jualan depan rumah gua? Pergi sana lo. Siapa yang jualan depan rumah situ? Orang lagi parkir. Ayo dong bantuin aku yuk. Ayo kita. Dasar lu kegatelan lu ini ya. Gua aja pan apa sih? Udah gua duluan. Hati-hati dong bawa motor. Godain dia. Saya catat dulu ya, di rumah masih ada. Nanti ambil Dani. Panci di rumah banyak. Panci nih, ganggu aja. Jangan gatel jadi janda. Jangan gitu Bu, saya kan cuma jualan, saya nggak gatel. Marahin aja suami-suami ibu tuh. Jangan banyak. Udah cukup. Ya ampun, kok begini sih? Udah ibu-ibu mendingan bubar semuanya. Nanti saya bicarakan sama Bu Wirna ya. Udah Pak. Dibawa pulang aja istrinya Pak. Bu Wirna, ini saya catat aja ya. Iya. Mas Dani ya. Makasih Bu Wirna ya. Makasih ya Mas Dani Blender. Ini kenapa sampai pada ribut gitu semua, Bu? Gak tahu juga, padahal saya kan cuma jualan. Bapak-bapak pada beli. Mas Malik mau beli panci juga nggak atau nggak blender? Enggak, Bu. Maaf ya. Saya lagi nggak butuh panci atau blender. Vas bunga nih bagus buat pasang bunga di rumah. Enggak, Bu. Aneh, kok Malik nggak terpengaruh pelet bedak Nyi Lorong ya? Apa udah luntur? Kan gua kate, gua udah ngerasa aneh tuh ya. Masa iya laki-laki warkam sih tiba pada demen sama si Jawir eno. Kalau kata gue nih, si Jawir entu pik pakai susuk dah. Kayaknya Bu Wirna itu beneran pakai susu. Soalnya Mas Burhannya Bu Yayan aja sampai pindah ke lain hati kan. Masuk akal juga yang dibilang sama Bu Yayan dan Maya. Ditambah cerita dari Resti. Tapi aku nggak bisa langsung konfrontasi sebelum ada bukti yang jelas. Bentar ya. Iya. Donatur, Mai. Halo. Assalamualaikum, Bu. Iya. Ini saya baru mau jalan. Oke, kalau gitu, Mai, aku berangkat dulu ya mau ketemu sama donatur. Pokoknya ibu-ibu, Aini minta tolong. Jangan ada yang gegabah sampai kalian benar-benar bisa dapetin bukti yang jelas, oke? Siap, Ai. Ya udah kalau gitu Aini jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati lo. Kalau kata mak gue, kalau namanya orang pakai susuk entu, bisa kita ilangin tuh susuknya pakai rendeman air daun kelor begono. Apa gimana kalau kita praktekin aja tuh sama si Jawir? Boleh pisan ya kata Yen. Ayo tuh. Aku bisa coba pancing Bu Wirna sih. Nanti Bu Yayan sama Bu Iput sambil siapin air rendaman daun kelornya itu ya. Tapi
Lu jangan lupa bawa si Dani. Buat ngecek tuh apa si Dani kira-kira kesengsem tuh sama si Jawir. Iya Pan, antar lu tinggal hubungin gua. Gua merapat tuh sama Iput. Udah bawa rendeman daun kelor begono ya. Ya, kita eksekusi hari ini ya. Siap, aku siap dah. Maya, lu ngapain ngajak gue kesini sih? Ada apa sih? Iya, jadi gini. Kasih. Ini minumnya ya. Makasih Resti. Resti ini mau pesen sayur berkala sama kamu. Tuh makanya kita kesini karena kita mau ngobrol-ngobrol sama Bu Wirna juga kan. Kita mau tanya sayurnya tuh apa aja jenisnya supaya ntar pas kamu antar nggak salah. Sayur berkala ya? Oh, iya benar mau pesan sayur. Tunggu ibu ya, bentar lagi ibu datang kok. Diminum dulu silahkan. Oh iya, makasih ya. Aman kalau itu mah, sayur semua lengkap. Apa aja yang dibutuhin pasti ada. Sorry ya Dan, aku mesti pakai kamu buat selidiki Bu Wirna pakai susuk apa enggak. Manisnya cukup ya? Wah cukup, manisnya ini pas nih. Jangan kayak orang manis deh. Ada tamu. Iya. Ada apa nih? Ini enggak, cuma mau nengokin aja. Oh, nengokin Resti ya? Aku yakin banget sekarang kalau Bu Wirna pasti pakai susuk. Kelihatan banget efeknya ke Dani yang mendadak kayak terpesona gitu. Oh, tehnya manis ya. Iya, manis. Lik, Hai. Bu Yayan sama Maya sama Bu Iput kemana? Bukannya mau bantu-bantu di sini ya? Maya barusan pergi Ai sama Dani. Katanya mau jengukin Resti. Nah pas Maya sama Dani pergi, Bu Yayan sama Teh Iput ikutan pergi juga. Apa jangan-jangan mereka mau ngelabrak Bu Wirna? Ngelabrak Bu Wirna. Ai, maksudnya? Ai, tunggu. Cepetan Put. Gue udah kagak sabar nih pengen lihat metamorfosenya. Wirna, keluar siap. Keluar gak lu? Wirna, keluar. Wirna. Kenapa nih? Mau ngapain lagi sih lo pada kesini? Hah? Mau nyari gara-gara ya sama gue? Pada ngapain nih di sini nih? Perasaan tadi di dalam saya. Kalau begini ceritanya, Pik terbukti nih dia pakai susuk. Ngaku lo. Pergi kalian dari rumah gue. Lu yang nggak tahu diri. Ngapain? Pakai segala ilmu psikis. Aduh. Udah, cukup. Pergi gak? Pergi dari rumah gue. Pergi dari sini, Bu Iput. Ayo. Bu Iput, pergi lu. Ayo. Aduh, panas. Aduh. Resti, cepet kamu ambil baju sama handuk. Iya, bentar ya, Bu. Cepat. Terus kamu masak air buat ibu mandi. Aduh. Ya. Kurang ajar itu 2 julid. Awas kalian ya. Resti, cepet dong. Bisa rugi dong gue kalau begini caranya. Bu, wajah ibu kenapa? Gak usah pakai tanya. Kebetulan kamu pulang. Sekarang kamu ke warga, kamu tagih semua cicilan warga yang belum mereka bayar. Pokoknya kamu pulang harus bawa uang. Kalau kamu nggak bawa uang, ibu usir kamu dari rumah ini. Suruh orang tua lama banget. Resti! Aduh, Resti lama banget sih.
Apa lagi sih? Aduh. Ini apa sih? Siapa yang ngirim sih? Aduh. Siapa yang berani-berani ngirim paket ini buat saya? Aku udah bilang sama ibu-ibu tolong jangan gegabah. Kalau ngelakuin sesuatu tuh dipikirin dulu mateng-mateng. Dipikirin dulu gak sih apa yang bakal terjadi ke depannya? Iya, Ay, maaf. Tapi yang aku sama Bu Yayan dan Bu Iput lakuin tadi tuh bener ya kan? Benar pisan. Ya iya, kita emang kagak perlu takut. Emang nama dia udah cemar. Ih, secara kita sudah membela yang benar. Tuh, dan emang bener terbukti juga kalau Bu Wirna itu emang pakai susuk. Dan untung tadi aku videoin juga dan warga juga udah pada lihat videonya. Ya justru itu, Mai, karena kalian ngevideoin gak pakai izin lagi ya bisa aja kalian kena pencemaran nama baik. Ya ele babang, kagak boleh begitu. Kita kagak cemarin aja, emang dia udah tercemar namanya. Hah? Yang kita lakuin tuh udah bener. Masa alo deh kita itu udah ngelakuin yang sebaik-baiknya warga lakuin, begono, ya Pan? Bener pisan, kita teh cuma nyari bukti gitu. Halo? Oh iya ya, oke, saya kesana sekarang. Hai, Mai, ibu-ibu, saya izin dulu ya. Ada keperluan yang harus saya urus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berhenti. Bayar utang lo. Sabar kenapa sih? Aku kan udah minta waktu sama Bu Ena kemarin. Berhenti! Ini apa-apaan sih, Mas? Mbak nggak apa-apa? Kurang ajar, kamu mau nabrak saya? Dani, mari. Dia mau nabrak saya gara-gara saya nggak bayar cicilan. Ini barusan kayaknya mbaknya punya utang dan Kresna mau nabrak dia. Astagfirullahaladzim, bener loh. Gila lu ya. Cicilan gak seberapa tapi mencelakin orang. Apa yang dilakuin sama Mas itu tindak kriminal. Ini semua bisa dibawa ke polisi. Iya. Enggak. Dia bukan manusia biasa. Aku sangat les lu. Enggak. Mari, Udah jangan pada kaget begitu, biasa aja juga bisa matain kayu. Tangkap ya, tangkap. Jangan bawa saya ke kantor polisi. Itu sana, kita bawa sana. Ki, kenapa kok sekarang nasib saya jadi sial begini? Tiap hari saya selalu apes. Muka saya rusak. Uang saya yang dulunya banyak sekarang nggak punya uang. Saya miskin, Ki, saya miskin. Belum lagi saya harus ganti rugi sama warga. Dan setiap hari sekarang saya dapat teror. Kemarin ada yang kirimin saya tikus mati. Ini kenapa sih, Ki? Kenapa jadi begini? Kenapa pesugihan dari Ki Santoso sekarang nggak berguna lagi? Kenapa, Ki? Diam! Itu semua karena kamu telat memberikan tumbal manusia yang lahir di Jumat Kliwon. Terakhir kamu memberikan tumbal itu 7 bulan yang lalu. Kamu itu anak selingkuhan bapak kamu yang meninggal waktu kamu lahir. Sudah cukup ibu menyimpan beban ini selama ini. Ibu mengurus kamu dengan sungguh-sungguh dan ibu tidak pernah membedakan dengan anak kandung ibu. Sekarang waktunya kamu membalas budi sama ibu ya. Kamu minum obat supaya cepat sembuh.
sekarang aku tinggal menunggu kekayaan datang padaku. Saya sudah peringatkan kamu kalau efek pesugihannya akan memudar jika kamu tidak memberikan tumbal setiap 7 purnama. Makanya saya suruh kamu bawa bayi yang lahir di Jumat Kliwon, tapi bayi itu malah mati. Sekarang saya harus gimana, Ki? Saya nggak mau hidup miskin. Kamu harus segera cari orang lagi yang lahir di Jumat Kliwon. Sekarang mana bayaran saya? Kali ini kamu harus bayar lebih besar. Karena resiko yang harus saya tanggung juga lebih besar. Saya akan bayar lebih mahal, Ki. Saya janji, Ki. Tapi uangnya belum ada kalau sekarang, Ki. Kalau semuanya ini sudah berhasil, saya janji saya akan bayar Aki lebih mahal. Saya janji, Ki. Saya janji, tolong. Kamu selalu saja janji akan bayar saya lebih mahal. Tapi nggak pernah kamu tepati. Gimana kondisi kamu, Res, setelah kejadian kemarin? Aku alhamdulillah baik-baik aja, Mai. Ya walaupun ibu makin sering marah-marah, tapi setidaknya dia nggak terlalu gangguin aku. Aku jadi bisa makin sering nyekar ke makamnya Mas Angga dan bayi kami. Ngomong-ngomong, bayi lu yang meninggal itu lahirnya Jumat Kliwon ya? Iya, Bu Yayan. Kalau kata mama gue nih, bayi yang lahirnya Jumat Kliwon itu, dia orangnya tegas, berwibawa. Kalau dia masih ada nih, dia bisa punya kelebihan. Bener pisan eta teh. Kalau kata orang Sunda macana bakal gede milik gitu. Bu Yayan, Bu Iput, aku juga lahirnya Jumat Kliwon loh. Kamu harus segera cari orang lagi yang lahir di Jumat Kliwon. Seriusan? Pantes lu tegas bener raman-ramannya. Tapi Mai, lu jangan kebangetan amat tegas sama Bang Bro Pari. Bisa kabur dia ntar. Lu bisa eta kita berpaling ke awewe lain tuh. Kalau aku nggak salah, Mas Angga juga lahir pas Jumat Kliwon kan? Gimana ya caranya supaya aku bisa nyulik si Maya? Biar bisa aku jadiin tumbal. Bu, Ibu makan dulu ya. Ini makanannya udah aku siapin. Kata Ibu mau aku suapin? Bisa nggak sih? Nggak usah sok perhatian. Hah? Iya kan? Muka ibu ini begini tuh gara-gara kamu. Udah sana pergi. Sana. Iya Bu, aku pergi Bu. Kayaknya aku bisa nih manfaatin HP-nya Resti. Aduh, pakai dikunci segala lagi. Salah lagi. Duh, kalau satu lagi salah, bisa keblokir nih HP. Apa ya kira-kira passwordnya? Oh iya ya, apa aku coba tanggal lahirnya Angga aja ya? Bener kan? Ternyata rasa cinta si Resti kepada anak haram itu besar juga. Sayang, udah tinggal mati. Kok harus cepet-cepet ya? Oh jadi mirip banget sama Dani, donaturnya. Emang katanya tuh. Bentar, ini ada yang ngechat. Oh, Resti. Dia minta ketemuan sih. Resti, mau ngajak kamu ketemuan? Mau ngapain, Mai? Iya, nggak tahu nih. Katanya sih mau ngajak ketemuannya malam ini. Terus juga ini nggak jauh juga sih sebenarnya tempatnya. Kalau dari Sherlocknya sih
Deket kafe gitu ya. Oversharing, astagfirullah. Emangnya kenapa? Soalnya Resti ternyata mintanya private gitu, soalnya dia mau curhat. Dia mau ketemu sama kamu tapi private. Cerita yang diceritain sama Resti ke aku, pasti dia bakal ceritain juga ke kamu. Gini aja, gimana kalau biar aku nggak khawatir, kamu diantarin sama Fahri, Mai? Ya, nanti aku aja yang nganterin. Aku janji nggak bakal nguping obrolan kalian. Nanti kamu anterin aja. Ya udah kalau gitu, aku kan jadi lebih tenang. Aku pergi dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi sampai mana? Yang Tadi sampai donatur yang mukanya mirip sama Dani. Iya bener, aku juga nggak tahu. Aku kira masih keluarganya Dani. Mai, sorry aduh. Ngomong-ngomong soal Dani, sebenarnya malam ini tuh aku udah janji sama dia mau nemenin dia buat ngecek mobilnya kan baret. Nah, tempat bengkelnya itu temen aku. Tapi aku juga udah janji sama kamu. Gimana dong? Gak apa-apa, kan kamu janjinya lebih dulu sama Dani. Gak apa-apa, kamu temenin Dani aja. Aman kok. Bener di sini nggak sih? Perasaan Sherlock tadi di deket kafe. Tapi kenapa kayak gini? Ini kayak gudang atau kafenya tutup? Resti? Res? Ini di handphone aku dari tadi dicariin. Kok ya ada chat dari Maya nanya aku di mana? Maksudnya apa ya? Tempatnya kayak gudang. Coba aku telepon deh. Mau nggak diangkat sih? Aku telepon Aini deh. Halo, Resti. Halo Ai, aku mau nanya, ada Maya nggak ya di sana? Soalnya aku telepon dia nggak ngangkat telepon aku. Bukannya kalian mau ketemuan ya? Maya sih bilangnya mau ketemu sama kamu, katanya dia mau kamu obrolin sama Maya. Enggak, Ai. Ini aku malah nanya Maya kenapa chat aku nanya aku di mana. Dia bilang dia lagi di tempat yang mirip kayak gudang. Pas aku telepon juga dia nggak ngangkat, nggak ada jawaban. Terus kalau bukan kamu yang ngajak untuk ketemu sama Maya, siapa dong yang ngechat Maya? Res, kamu pasti bercanda kan? Ai, buat apa sih aku bercanda? Ini juga di handphone aku nggak ada history chat ke Maya, makanya aku nelpon ke kamu. Ibu makan dulu ya. Ini makanannya udah aku siapin. Astagfirullahaladzim. Apa ini ulah ibu ya? Jadi Ai tadi tuh sebenarnya aku ninggalin handphone di depan ibu nggak sengaja. Sekarang aku baru ambil handphonenya. Pas aku buka handphone aku ngeliat ada chat dari Maya. Res, aku nggak mau suzon dulu. Tapi kayaknya kita harus cari Maya deh. Yaudah, Ai kita ketemuan ya. Aku juga hubungin Faris sama Malik ya. Oke. Resti, Ini kamu yakin Maya nggak bilang apa-apa sebelumnya sama kamu sebelum dia pergi? enggak. Aku juga bingung. Kan aku cuma baca SMS yang dia kirim. Saya udah cari ke semua tempat yang mungkin Maya kunjungin, tapi Maya nggak ada. Ini semua salah saya, Ai. Harusnya saya batalin aja janji saya sama Dani terus anterin Maya. Ri, udah. Jangan nyalain diri kamu sendiri kayak gitu. Mending sekarang kita fokus aja cari Maya. Aku juga habis dari rumahnya Maya, tapi nggak ada petunjuk apa-apa. Tunggu. Tapi tadi Maya ada nyebut gudang. Bisa-bisanya aku lupa.
Iya tadi di chatnya dia tuh nyebut kita ketemu di gudang. Nih tempatnya kenapa mirip gudang? Gudang? Bukannya Maya bilangnya ketemu di deket kafe ya? Tapi sih Maya nggak bilang ya kafe apa. Cuma bilangnya Sherlock di deket kafe. Ini tuh jangan-jangan gudang tempat penyimpanan dagangan ibu. Dulu deket sana ada kafe. Ya udah, kita ke sana sekarang. Yuk. Res? Bu Wirna. Ibu ngapain ada di sini? Resti mana? Resti nggak ada di sini. Maksudnya? Ya udah, saya pulang aja deh. Kamu adalah cara satu-satunya buat saya kembali hidup bahagia seperti dulu. Apaan sih, Bu? Malam ini kamu akan jadi tumbal pesugihan saya. Kamu pikir kamu bakalan lolos? Sekarang saatnya aku bunuh kamu. Mati kamu! Maya, tolong dibantu. Iya. Maya. Dulu aja lu sok-sok songong ya, kelakuannya sotoy, Pan. Sekarang aja sok merana lu. Rasakeun sia. Karma teh nyata tah Wirna karasaku sia. Bu Yayan, Bu Iput. Tolong dijaga amarahnya, jangan memperkeruh suasana. Pergi semua. Pergi semua dari rumah saya. Ih, lu kagak usah kegeeran. Lagian siapa yang mau satu napas lama-lama sama lu? Lama-lama kita ketularan saraf. Ayo coy. Assalamualaikum. Bu, udah ya Bu istighfar. Mendingan Ibu bertobat, Bu. Ya Bu ya. Masa sok suci kamu? Pergi kamu. Pergi. Pergi. Bu, Ibunya bener-bener ya. Ibu udah celaka seperti ini. Tapi Ibu masih aja nggak berubah. Ini kalau bukan gara-gara Resti, saya akan laporin Ibu ke polisi. Udah Res, kamu terlalu baik untuk mertua jahat kayak dia. Bawa dia jauh-jauh dari sini. Bawa. Oke. Res, kamu dengerin aku ya. Kali ini aku mohon sama kamu jangan nolak lagi. Kamu tinggal sama aku ya. Selama ini aku bertahan tinggal sama Ibu. Karena aku berharap Ibu bisa berubah. Karena aku pengen jadi seperti Mas Angga yang berbakti sama Ibu. Tapi rasanya aku udah gak sanggup, Bu. Mai, untuk sementara aku tinggal ya sama kamu. Tapi tiap pagi aku akan datang untuk ngurusin Ibu. Ya udah, kamu tinggal sama aku biar kamu punya kehidupan baru yang
yang nggak toksik kayak di sini. Keluar! Keluar! Keluar semuanya! Apa kamu? Dasar jin gak berguna. Kamu marah ya? Hah? Kamu marah sama saya karena saya telat kasih tumbal, ya? Harusnya saya yang marah sama kamu, Jin! Jin sia! Hah? Ah! Siapa ini yang menelpon? Iya, halo. Halo Bu, apa kabar? Krisna. Krisna anak ibu. Kris, setelah kamu di penjara, hidup ibu hancur. Semuanya berantakan, Kris. Kaki ibu pincang. Bagus deh kalau kaki ibu cacat. Karena ibu udah semena-mena sama aku. Dan ibu gak mau bebasin aku dari penjara ini. Tapi sayang banget. Aku udah telat. Seharusnya aku gak usah teror ibu pakai telepon misterius dan paket tikus mati. Aku tahu perbuatanmu, malah cuma Dewan. Halo? Halo? Seharusnya aku laporin ibu ke kantor polisi biar ibu masuk ke dalam penjara. Nah, ibu udah bunuh Angga. Tapi ibu tenang aja. Aku gak perlu repot-repot lagi balas dendam sama ibu. Karena aku udah siapin kejutan spesial buat ibu. Res, di kontrakan aku itu ada kamar kosong dan kamu bisa banget untuk ngisi di situ ya. Ya, tinggal dibersihin aja sih sedikit. Iya, Mai, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maya, Ibu ngapain kesini? Maya, Resti, ibu cuma mau minta maaf atas perlakuan ibu selama ini. Ibu sudah berbuat jahat. Ibu gelap mata. Gak seharusnya ibu menumbalkan Maya. Ibu minta maaf. Ibu. Maafin ibu ya, Maya. Resti. Iya Bu, aku maafin Ibu. Mai, gak ada salahnya kan kalau kita maafin Ibu? Maafkan saya. Ibu sungguh-sungguh minta maaf. Ya, saya maafin Ibu. Tapi Bu, saya mohon banget sama Ibu. Tolong jaga Resti baik-baik. Iya, ibu janji. Walaupun ibu bukan ibu yang baik buat Resti. Tapi ibu janji
Ibu akan bersikap lebih baik sama Resti dan jadi ibu yang baik buat Resti. Ini jimat santet yang dulu gagal aku taruh di rumah Maya. Sekarang Maya bakal kena santet ini. Iya, Ibu. Ibu bangun dulu ya, Ibu. Ibu berdiri. Pelan-pelan, Bu. Maafin Ibu ya. Resti pulangnya ke rumah. Tapi kalau kamu masih mau nginep di rumah Maya nggak apa-apa. Ibu tunggu di rumah ya, Nak. Ibu sendirian. Iya, Bu. Makasih ya, Maya. Sama-sama. Ibu pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kontrakannya, Res. Kamu kenapa? Aku kepikiran sama ibu deh. Aku pulang sekarang aja kali ya. Kamu lihat kan kondisi ibu tuh udah lemah banget, Mai. Iya. Maya. Aduh, Maya kamu kenapa, Maya? Aku nggak tahu. Tiba-tiba leher aku sakit banget. Aku harus gimana, Maya? Maya, kamu kenapa kan, Maya? Dada aku panas. Halo, Aini. Aini, kamu tolong kesini sekarang ke rumah Maya. Aku nggak tahu Maya kenapa. Cepet ya, Ai. Resti, Maya. Mai istighfar. Mai istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu bisa kayak gini, Maya? Aku nggak tahu kenapa. Apa mungkin Maya kena santet? Lazim, Ay, kalau ini santet, pasti ada sesuatu di rumah ini, Ay. Coba kamu cek ke dalam. Iya, iya. Tunggu sebentar ya, Mai. Iya, aku. Oh, panas banget. Panas. Ini. Ini pasti media santet. Bismillahirrahmanirrahim. Lik, aku minta tolong untuk ambilin korek. Iya. Semua pasti perbuatan ibu. Tadi aku ketemu ibu dan Maya di depan yayasan ini. Ay. Makasih. Maya, kamu istighfar ya, Maya. Maya.
udah gak ngerasain sakit apa-apa. Alhamdulillah. Tapi aku masih gak habis pikir sama Bu Wirna. Dia ternyata gak bener-bener tobat. Dan dia malah mau nyelakain aku. Nggak, ini udah gak bisa dibiarin. Aku akan laporin Bu Wirna atas semua kejahatan yang udah dia lakuin. Sekarang aku akan samperin dia. Mai? Maya. Ayo kita ikut. Ini bau apa ya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa akhirnya kayak gini sih, Bu? Bu. Ikhlasin ya. Ibu. Sebenarnya aku sama Malik mau nunjukin kamu sesuatu. Apa? Ini. Dengan video ini, saya mengakui bahwa selama ini ibu saya melakukan ilmu hitam. Dan saya menyaksikan sendiri adik saya Angga menjadi tumbal ilmu hitam ibu saya. Karena adik saya lahir pada malam Jumat Kliwon, awalnya saya nggak mau ikut campur dalam masalah ini. Karena saya hanya ingin hidup enak dengan uang ibu saya. Bu, nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin, Mas. Tapi sekarang saya sadar, saya ingin ibu saya dihukum seberat-beratnya. Suami aku dikembali sama ibunya sendiri. Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Aku bener-bener gak nyangka ternyata Bu Wirna sejahat ini. Dia bahkan menyimpan semua ini sampai akhir hidupnya. Aku gak tahu azab apa yang pantas untuk Ibu Wirna. Ini semua tuh pelajaran buat kita semua. Peringatan. Supaya kita nggak boleh terlalu percaya dan mengikuti tahayul. Sampai-sampai kita menyekutukan Allah. Ini pasti santet yang harusnya buat Maya. Tapi malah balik nyerang Bu Wirna. Biar ini jadi pelajaran buat kita semua. Dan buat warga yang lain yang cepat atau lambat bakal tahu. Kalau ganjaran menyekutukan Allah sangat pedih. Nauzubillah. Aku mau telepon Fahri dulu. Biar kita bisa makamin jenazahnya Bu Wirna malam ini.